Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Lailatul Zuriyah selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dan juga teman-temanku Tadris Biologi kelas 2A yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Puji Kurniawan, NIM 12628211002, absen 02. Dan pada kesempatan kali ini juga, saya akan menuntaskan ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, di mana saya diminta untuk merefleksikan apa yang saya dapatkan ketika saya mempelajari Filsafat Pendidikan Islam selama 1 semester ini. Bagi saya, setelah mempelajari filsafat pendidikan Islam, saya lebih memahami bahwa pendidikan itu sangat perlu bagi saya nantinya sebagai calon guru. Karena filsafat pendidikan akan memengaruhi bagaimana cara saya mengajar dan mendidik siswa saya nantinya. Sebagai calon guru, memang seharusnya memiliki filsafat hidup dan filsafat pendidikan yang jelas, yang merupakan bagian dari kepribadiannya. Oleh karena itu, bagi seseorang seperti saya, yakni mahasiswa, calon guru, ilmu filsafat pendidikan Islam adalah perlu, atau bisa dikatakan perlu sekali. Bukan saja memperluas wawasannya mengenai pendidikan, serta membantu saya dan memahami siswa, dan mengembangkan gaya belajar yang tepat, tetapi juga dapat menyadarkan saya mengenai makna dari berbagai aspek kehidupan manusia dan juga aspek cinta kepada pengetahuan dan aspek cinta kepada kebijaksanaan. Dan selanjutnya, yang lebih penting lagi yang saya dapatkan, bahwa sikap dan tindakan saya akan mencerminkan filsafat atau mempengaruhi kepada siswa saya nanti. Seperti jika saya tersebut mengajar dan mendidik siswa saya dengan cara yang salah, maka akan berdampak buruk bagi siswa saya nantinya. Sebaliknya, jika saya mencerminkan atau bertindak baik, maka hal itu juga akan berpengaruh kepada siswa saya nantinya. Itulah mengapa perlu bagi saya memahami filsafat pendidikan agar saya dapat mendidik dan mengajar siswa saya dengan baik dan benar. Selanjutnya juga, yang saya rasakan ketika saya mempelajari filsafat pendidikan Islam, yakni saya merasa lebih rasional dan juga kritis ketika menghadapi suatu permasalahan dan tidak menjadi tergesa-gesa untuk mengambil suatu keputusan ataupun tindakan. Karena dengan sikap rasional itu menjadikan saya juga berpikir secara idealis dan juga kritis. Apa yang saya lakukan dan apa yang saya bicarakan pasti akan mempunyai suatu atau dampak meskipun itu sedikit. Dan untuk selanjutnya, bagaimana konsep ideal pendidikan Islam yang sesuai dengan konsep sistem dan juga tujuan pendidikan Islam. Nah, di sini ada beberapa poin yang saya dapatkan. Nah, untuk ideal atau bisa dikatakan ideal, yang pertama yakni adanya sebuah pendekatan dan juga metode. Pendekatan dan metode merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan Islam. Sebaiknya apapun materi yang telah disiapkan dan direncanakan, tanpa pendekatan dan metode yang baik dan tepat, maka proses pembelajaran itu bisa menuai kegagalan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, kemampuan pendidik dalam memilih dan menerapkan pendekatan dan metode sangat menentukan. Dan oleh karena itu juga, sebegitu pentingnya pendekatan dan metode dalam pendidikan. Maka, pendidik dituntut profesionalitas dan mengembangkan pendekatan dan metode tersebut. Dan untuk selanjutnya yakni pendidikan harus mempunyai sistem dan komponen pendidikan, di mana sebuah proses yang sangat panjang demi menuju tercapainya tujuan pendidikan, bukan saja sekedar aktivitas spontan yang sekali terjadi. Namun, sebagai sebuah proses, maka pendidikan pada dasarnya adalah rangkaian aktivitas terprogram, terarah, dan berkesinambungan. Dengan demikian, pendidikan bukanlah suatu proses yang asal-asalan
yang tanpa perencanaan dan tanpa perorganisasian. Bila pendidikan merupakan suatu aktivitas, tentu ada banyak komponen yang menopang setiap aktivitas tertentu. Komponen tersebut saling bergantung, saling berhubungan, dan saling membentuk corak suatu sistem pendidikan. Dan tampaknya terpenuhi oleh cara pandang dari setiap masyarakat, kelompok, atau bangsa masing-masing. Dan kurikulum pendidikan Islam juga fungsinya adalah memastikan tercapainya tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan Islam sebagai suatu sistem, karena suatu sistem juga dikatakan sebagai kumpulan berbagai komponen yang masing-masing saling terkait, tergantung, dan saling melengkapi. Nah, untuk selanjutnya, pendidikan Islam bisa dikatakan ideal bila terdapat evaluasi. Nah, dalam pendidikan Islam, tujuan merupakan sasaran ideal yang hendak dicapai. Dengan demikian, kurikulum yang telah direncanakan, disusun, dan diproses dengan maksimal diupayakan untuk mencapai tujuan tersebut dengan memperhatikan kekhususan tugas pendidikan Islam yang meletakkan faktor pengembangan fitrah dan anak didik serta nilai-nilai agama dijadikan landasan kepribadian anak didik yang dibentuk melalui proses tersebut. Dan adapun sasaran evaluasi yaitu untuk mengevaluasi peserta didik, pendidik, materi pendidikan, proses penyampaian materi pelajaran, dan berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan materi pendidikan. Sedangkan prinsip evaluasi yaitu valid, berorientasi kepada kompetensi, berkelanjutan, berkesinambungan, atau kontinu, serta menyeluruh, bermakna adil dan objektif, terbuka, ikhlas, praktis, dan dicatat dan akurat. Nah, untuk yang terakhir yakni adanya alat atau media pendidikan. Dalam proses pelaksanaan pendidikan dibutuhkan langkah-langkah yang diambil demi kelancaran proses pelaksanaan pendidikan tersebut. Langkah-langkah tersebut kita kenal dengan alat-alat pendidikan. Pada dasarnya, yang dinamakan alat pendidikan sangat luas sekali artinya. Segala perlengkapan yang dipakai dalam usaha pendidikan disebut juga dengan alat-alat pendidikan. Dalam konteks perspektif yang lebih dinamis, alat tersebut di samping sebagai perlengkapan juga merupakan pembantu mempermudah terlaksananya tujuan pendidikan. Nah, yang ketiga yakni kondisi perkembangan pendidikan Islam di dunia pada saat ini. Nah, mungkin kita bisa flashback ke belakang ya. Pendidikan mendapatkan perhatian yang besar dalam Islam. Sejak awal Islam, pendidikan dititik beratkan dalam ajaran Islam. Kata pertama dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yakni adalah Iqra, yang artinya bacalah. Dan sepanjang sejarah Islam, pendidikan adalah suatu kebanggaan dan bidang yang selalu diunggulkan umat Islam. Tentunya sebagai umat muslim membangun perpustakaan besar dan pusat pembelajaran di tempat-tempat seperti Baghdad, Karboda, dan Kairo. Nah, seperti halnya juga saat ini pendidikan anak tidak terbatas pada informasi dan fakta yang mereka harapkan untuk dipelajarinya. Sebaliknya, pendidikan memperhitungkan kesejahteraan emosional, sosial, dan fisik siswa di samping informasi yang harus mereka kuasai. Pendidikan Islam abad pertengahan juga masih sama dan tidak berbeda. Dan juga ada pendapat dari Dr. Syuriah abad ke-12, Al-Shahyari menulis secara ekstensif tentang perlakuan terhadap siswa. Dia mencatat bahwa mereka tidak boleh diperlakukan kasar atau dipaksa melakukan banyak pekerjaan yang tidak bermanfaat bagi mereka. Dan juga cendekiawan Islam besar Al-Ghazali juga mencatat bahwa pencegahan anak dari bermain dan desakan terus-menerus untuk belajar dapat mematikan hatinya, menumpulkan ketajaman kecerdasan, dan membebani kehidupan. Karena itu, dia mencari tipu muslihat untuk melarikan diri dari belajar. Nah, yang selanjutnya yakni tradisi madrasah dan bentuk pendidikan Islam klasik lainnya sampai saat ini juga masih berkelanjutan hingga saat ini meskipun dalam bentuk yang jauh lebih berkurang. Faktor yang menentukan untuk ini atau faktor yang mempengaruhi adalah perambahan kekuatan Eropa di tanah muslim sepanjang tahun 1800-an. Contohnya juga di Kesultanan Utsmaniyah misalnya, para penasihat sekuler Prancis untuk para sultan
menganjurkan reformasi lengkap sistem pendidikan dan menghapus agama dari kurikulum dan hanya mengajar ilmu-ilmu sekuler. Sekolah umum dengan demikian mengajarkan kurikulum Eropa berdasarkan buku-buku Eropa, mengganti bidang pengetahuan tradisional yang telah diajarkan selama ratus-ratusan tahun. Dan meskipun madrasah-madrasah Islam terus eksis tanpa dukungan pemerintah, madrasah-madrasah tersebut kehilangan banyak relevansi di dunia muslim modern pada saat ini. Namun pada saat ini juga, terlepas dari sistem baru yang diterapkan di sebagian besar dunia muslim, khususnya pendidikan tradisional masih bertahan, yakni di universitas seperti Al-Azhar, Al-Qaroiyun, dan Darul Ulum, di mana India terus menawarkan juga kurikulum tradisional yang menyatukan ilmu-ilmu Islam dan sekuler. Nah, tradisi intelektual juga semacam ini berakar pada lembaga-lembaga besar di masa lalu yang menghasilkan beberapa sarjana terbesar dalam sejarah Islam dan menyebarkan pesan dan pengetahuan Islam kepada masa demi masa. Nah, untuk selanjutnya yakni penyebab kemunduran atau kurang majunya pendidikan Islam jika dibanding pendidikan Barat atau Eropa ya. Nah, pada tataran operasional, pendidikan Islam juga masih belum sepenuhnya mampu mentransformasikan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, misalnya dalam segi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Sehingga berbagai aspek kehidupan tersebut bernuansa Islami yang pada gilirannya dapat meredam terjadinya penyimpangan moral dan etika yang terkait dengan kehidupan tersebut, seperti menurunnya angka korupsi, perusakan lingkungan, kriminalitas, dan berbagai pelanggaran lainnya dalam skala yang mikro. Nah, dan di sini saya dapat menyimpulkan bahwasanya terkait dengan problematika yang terjadi yang dapat menurunkan atau keterlambatan kemajuan pendidikan Islam dibanding dengan pendidikan Barat. Terdapat beberapa poin. Yang pertama yakni kurikulum pendidikan Islam yang tidak jelas orientasinya. Yang kedua, implementasi pendidikan Islam masih memelihara warisan lama sehingga ilmu yang dipelajari adalah ilmu klasik dan ilmu modern tidak disentuh. Dan yang ketiga yakni umat Islam cenderung terbuai dengan romantisme masa lalu sehingga mereka sulit dan enggan melakukan reformasi dan juga pembaruan seiring dengan perkembangan zaman pada saat ini. Dan yang keempat yakni model pembelajaran pendidikan Islam masih menekankan dan mempertahankan pada pendekatan intelektual verbalistik dan menegasi interaksi edukatif dan komunikasi humanistik antara guru dan juga murid. Terus yang kelima yakni sempitnya pemahaman terhadap esensi ajaran Islam. Dan yang keenam, persoalan konseptual teoristis ditandai dengan adanya paradigma dikotomis dalam dunia pendidikan Islam antara agama dan bukan agama, wahyu dan akal, dunia dan juga akhirat. Selanjutnya yakni kurangnya respon pendidikan Islam terhadap realitas sosial sehingga peserta didik jauh dari lingkungan sosial kultural mereka. Dan kedelapan yakni realitas pola pendidikan Islam yang selama ini dipakai cenderung mematikan kreativitas dan memenjarakan peserta didik. Dan yang kesembilan yakni interaksi guru dan murid seperti subjek dan objek. Selanjutnya ke-10, materi dan bahan ajar sudah tidak layak lagi diajarkan karena tidak sesuai lagi dengan literatur perkembangan zaman pada saat ini, di mana kita harus berkembang seiring dengan masa demi masa. Dan selanjutnya, untuk mengatasi dari permasalahan ini semua, ada pun tawaran solutif yang harus dilakukan atau yang saya tawarkan. Nah, dalam hal ini upaya pertama yang harus dilakukan untuk meningkatkan eksistensi dari pendidikan agama Islam atau pendidikan Islam sendiri, yakni upaya pertama yang perlu dilakukan yakni meningkatkan pendidikan agama Islam, yaitu meningkatkan kualitas guru dalam mendidik. Guru di sini merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam pendidikan. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mampu menumbuhkan dan mengembangkan sikap kreativitas dalam mengajar. Dalam mengembangkan kualitas, guru dapat diperlakukan beberapa aspek.
Antara lain aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh guru yakni knowledge atau pengetahuan. Setiap guru harus profesional, wajib menguasai pengetahuan spesialisnya secara mendalam. Namun bukan berarti hanya mengetahui satu ilmu yang disiplin atau dikuasai saja, tetapi menambah ilmu lainnya guna mengetahui wawasan yang lebih luas. Yang selanjutnya ini ability atau kemampuan. Seorang guru harus mempunyai kemampuan yang sangat dasar yang harus dikuasai, yaitu kemampuan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi. Guru biasanya mengantisipasi perubahan tersebut dengan banyak membaca agar dapat menambah ilmu dan juga pengetahuan. Selanjutnya yakni skill atau keterampilan. Guru harus memiliki keterampilan karena sangat penting dalam pengembangan keprofesionalan guru. Dan hal yang tak kalah penting selanjutnya yakni attitude atau sikap diri dari seorang guru. Seorang guru terbentuk sikap dirinya melalui lingkungan yang paling dekat dengannya. Pembentukan sikap diri yang baik terbentuk melalui proses lingkungan yang baik. Oleh karena itu, pendidik yang baik akan mencerminkan kualitas diri seseorang. Maka dalam pendidikan yang baik ada guru dengan kepribadian yang baik juga. Dan yang selanjutnya adalah kebiasaan diri. Seorang guru adalah figur atau role model, contoh bagi murid. Maka sudah pasti seorang guru harus memiliki kebiasaan yang baik agar memberikan nilai-nilai yang baik bagi anak didiknya pula. Dan yang kedua yakni mampu mengelola kelas. Pengelolaan kelas yang baik akan menciptakan pembelajaran yang kondusif. Ini merupakan keterampilan guru dalam menguasai kelas ketika belajar mengajar. Pengelolaan kelas akan lebih efektif jika guru dapat mengidentifikasi siswanya masing-masing dengan tepat sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Tindakan yang dapat diterapkan guru dapat dengan menyiapkan kondisi fisik dan kondisi sosial emosional dan kondisi dan situasi dapat dalam belajar. Adapun untuk kondisi-kondisi meliputi yang pertama yakni kondisi fisik. Yang dimaksud kondisi fisik yaitu ruangan atau tempat belajar berlangsung atau posisi letak tempat duduk, ventilasi, pengaturan cahaya, dan rak buku atau penyimpanan barang. Yang selanjutnya yakni kondisi sosial emosional. Kondisi ini salah satu yang menunjang keaktifan dalam ketercapainya tujuan belajar. Dalam hal ini meliputi tipe kepemimpinan guru yang bersifat demokratis, membuat guru menjadi lebih akrab dengan murid. Yang selanjutnya yakni kondisi organisasional. Kegiatan ini melatih siswa menjadi tertib dan teratur. Jika setiap ini tertanam dalam diri siswa, maka akan minimalisir terjadinya ketidakteraturan dalam kelas dan tertanam dalam diri siswa yang perilakunya baik. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya berikan untuk menuntaskan ujian akhir semester Filsafat Pendidikan Islam. Apabila ada kekurangan dan juga kelebihan, yang pasti kelebihan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik umatnya, yaitu manusia. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.